Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Endang Maulani dari kelas manajemen 20A. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pasar modal syariah guna memenuhi tugas mata kuliah teori portofolio dan analisis investasi. Pasar modal syariah merupakan pilihan bagi yang ingin melakukan transaksi jual beli surat berharga tanpa bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Pada saat ini, pasar modal syariah masih menjadi bagian dari pasar modal konvensional dan kegiatannya masih sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Dan ini berlaku umum pada berbagai negara di dunia yang mengakomodasi pasar modal syariah. Perbedaannya yaitu pasar modal syariah memiliki karakteristik khusus, yakni produk dan mekanisme transaksi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Hal inilah yang membedakan dengan pasar modal pada umumnya. Di Indonesia, pengertian pasar modal syariah yang disandarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UUPM, yakni merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan bursa efek syariah. Berdasarkan pengertian tersebut, maka terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan pasar modal sebagaimana yang telah diatur dalam UUPM dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal ini bukan merupakan suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Pada dasarnya, segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh Ahmad Jazuli 2007 ayat 10 yang berbunyi, hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Selanjutnya, dasar hukum pasar modal. Pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal syariah. Di antaranya yang pertama, Peraturan Nomor 2/K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Nomor 2, Peraturan Nomor 9/A13 tentang penerbitan efek syariah. Dan ketiga, Peraturan Nomor 9/A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Pasar modal syariah merupakan bagian dari pasar modal yang melakukan aktivitasnya dalam jual beli saham, suku, dan reksadana. Aktivitas keuangan tersebut merupakan bagian kegiatan muamalah yang mengatur hubungan antara manusia. Berikut yaitu terdapat beberapa karakteristik pasar modal syariah, di antaranya yang pertama, produk dan mekanisme transaksi tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, pasar modal syariah memberikan jaminan halal dalam kegiatan jual beli produknya. Berikutnya ada manfaat pasar modal syariah. Manfaat pasar modal syariah diharapkan bagi umat Islam khususnya tidak hanya manfaat di dunia tapi manfaat di akhirat kelak, seperti doa yang selalu dilafazkan setiap kaum muslimin, yaitu seperti dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 201 yang artinya, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Selanjutnya ada beberapa kegiatan yang dilarang dalam pasar modal syariah. Yang pertama, tadlis. Tadlis yaitu tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan penjual untuk mengelabui pembeli supaya objek terlihat dalam keadaan baik. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW dalam kitab Imam Al-Jabidi 2002 453 yang menyatakan, penjual dan pembeli memiliki khiyar atau pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan akad selama belum berpisah. Jika keduanya berpisah dan berlaku transparan atau menjelaskan barang dan harga apa adanya, maka diberikan berkah dalam jual beli keduanya. Jika keduanya saling menyembunyikan atau cacat dan berdusta, maka itu menghanguskan berkah jual belinya. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Daud, dan Al-Baihaqi. Kemudian kegiatan yang dilarang dalam pasar modal syariah yang kedua ada tagrir, yaitu
Tagrir berasal dari bahasa Arab yang goror yang artinya akibat atau bencana, bahaya atau resiko dan ketidakpastian. Dalam istilah fiqh, muamalah berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang cukup atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan tepat apa akibatnya atau masuk ke kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Kegiatan lain yang semacam itu yang dilakukan di pasar modal berupa upaya mempengaruhi orang lain dengan ucapan atau tindakan yang mengandung kebohongan, dan tindakan ini dilakukan guna mempengaruhi orang lain agar melakukan transaksi. Perbuatan dilarang sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, untuk berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung." Kemudian yang ketiga ada tanajus atau najusi yang merupakan gambaran dari contoh di atas ini kemudian dirangkum oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang selanjutnya beliau mendefinisikan bayi najasi secara syara sebagai berikut. Menurut syara, bayi najasi merupakan upaya menaikkan harga barang dagangan atau pamendam oleh orang yang sebenarnya tidak menghendaki membeli barang tersebut dengan tujuan agar orang lain masuk dalam perangkapnya. Itulah sebabnya tindakan itu dikenal dengan istilah najasi, karena pihak yang berperan selaku penawar palsu ini berperan dalam menambahkan daya pikat terhadap barang dagangan. Yang keempat, ikhtikar. Sesuai dengan Muhammad Yusuf sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, tidaklah orang yang melakukan ikhtikar itu kecuali berdosa. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang kelima ada ghishisi. Barang yang dijual tetapi menyembunyikan kecacatan barang tersebut. Salah satu bentuk tadlis yaitu penjual menjelaskan keunggulan. Yang keenam, gobin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau berjual beli, maka katakanlah kemudian dalam setiap barang yang engkau beli, engkau memiliki khiyar 3 malam. Jika engkau ridho, pertahankan. Jika engkau tidak ridho, maka kembalikanlah kepada pemiliknya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketujuh, Bai'i Ma'dum. Bai'i Ma'dum dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, ia berkata, "Wahai Rasulullah, seseorang datang kepadaku ingin membeli sesuatu yang tidak aku miliki. Apakah boleh aku memberikan untuknya dari pasar?" Beliau bersabda, "Janganlah engkau menjual apa yang tidak engkau miliki." Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunnahnya. Dan yang kedelapan ada riba. Riba yaitu tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang ribawi atau al-amwal ibalan penangguh al-ribawiyah, dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara tertulis. Jadi kesimpulannya, transaksi jual beli surat berharga tanpa bertentangan dengan prinsip pasar modal syariah merupakan pilihan bagi yang ingin melakukan syariah Islam. Walaupun pada saat ini pasar modal syariah masih menjadi bagian dari pasar modal konvensional dan kegiatannya masih sejalan dengan pasar modal pada umumnya, dan berlaku umum pada berbagai negara di dunia yang mengakomodasi pasar modal syariah, seperti yang khususnya tidak hanya manfaat di dunia tapi manfaat juga untuk di akhirat. Sedangkan prinsip pasar modal syariah terdiri dari investasi halal dan terjadi serikat dalam Malaysia. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.